lagi ke channel aku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Rosani, NIM 25242, kelas PTK 2B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang memori eksternal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Karena satu subscribe teman-teman menentukan jalannya channel ini. Selamat menonton. Memori eksternal yang memiliki beberapa macam. A. Magnetic disk. 1. Pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan-bahan tertentu seperti logam atau plastik, dengan di permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi dan merupakan piranti penyampaian sekunder yang paling tinggi dijumpai pada sistem komputer modern. Kedua, metode pengalamatan dalam magnetic disk. Metode ini terdapat dua macam, seperti 1. Metode silinder, kedua metode sektor. Metode silinder merupakan pengalaman berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekord. Semua trek dari dispek membentuk satu silinder. Jadi, bila satu dispek dengan 200 per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Metode sektor. Setiap trek dari pek dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Ketiga, komponen magnetic disk. 1. Spandel. Hard disk terdiri dari spandel yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyampaian data. Spandel ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. 2. Cakram magnetik atau magnetic disk merupakan data yang dilakukan penyampaian data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plen tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Ketiga, red white head. Red white head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Keempat, enclosure. Enclosure adalah lapisan luar membungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Kelima, interfacing module. Interfacing modul berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari hard, menghasilkan data yang tiap dibaca oleh proses selanjutnya. B. Optical disk. 1. Pengertian optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Kedua, ciri-ciri optical disk. Optical disk memiliki ciri-ciri ada 3. A. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. B. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. C. Dapat membaca lebih cepat. 3. Jenis-jenis optical disk. 1. CD. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. 2. DVD. DVD adalah pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang biasanya lebih besar dari CD, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. 3. Blu-ray merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. 4.
Fluorescent multiplier disk merupakan jenis optical disk yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. C. Magnetic tape. 1. Pengertian magnetic tape. Model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dapat dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dan tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Kedua, sejarah perkembangan magnetic tape. Magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Fleumer pada tahun 1928 berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Magnetic tape adalah media memori tertua untuk komputer, masih digunakan sampai sekarang ini. Ketiga, karakteristik magnetic tape, yaitu 1. Memiliki densitas atau kapasitas data, di mana data direkam dalam titik-titik magnetasi. Kedua, terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisi oleh peroksida. Ketiga, memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet, ketebalan 2 mm, diameter 10,5 meter, dan lebar 0,5 inch. Keempat, fungsi magnetic tape. Magnetic tape memiliki 3 fungsi seperti 1. Untuk media penyimpanan. Kedua, untuk alat input atau output. Ketiga, untuk merekam audio, video, atau sinyal. 5. Cara kerja magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetasi. Pada lapisan peroksida, magnet tape positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetasi negatif menyatakan 0 atau sebaliknya. 6. Jenis-jenis magnetic tape. Mini Kertrike dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Video tape merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tape terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. 7. Sistem blok pada magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data, dapat ditransfer secondary memory dan primary memory pada saat diakses. Sebuah blok dapat terdiri dari suatu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record di antara dua blok terdiri ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. 8. Keunggulan magnetic tape. Seperti panjang record tidak terbatas, density data tinggi, volumenya datanya besar dan harganya murah, kecepatan transfer data tinggi, saat defensif bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape memerlukan pemrograman seluruhnya. 9. Kelemahan magnetic tape. Di samping keunggulan magnetic tape juga memiliki kelemahan seperti akses langsung terhadap rekod lambat, masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin, dan proses harus disequentia. Cukup sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.